Halo semua, balik lagi dengan gue Ten di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue akan review laptop gaming nih dari HP. Ini adalah HP Victus 15 dengan codename-nya itu di FB0009AX. Bisa gue bilang ini adalah salah satu laptop gaming entry level yang punya harga yang cukup menarik sekarang. Yaudah gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Untuk spesifikasi lengkapnya, laptop ini udah pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600H 6 core 12 thread dengan fabrikasi di 7 nanometer, dan untuk maksimal TDP-nya cuman di 45 watt. Untuk base clock-nya ada di 3,3 GHz, sedangkan untuk maksimal boost clock-nya ada di 4,2 GHz. Lalu prosesor ini juga punya VGA onboard, yaitu AMD Radeon Graphics dengan RAM di 512 MB. Untuk memorinya dari VGA onboard sendiri ini diambil dari RAM yang ada di laptop ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di properties, untuk usable RAM-nya itu sekitar di 15,3 GB. Untuk GPU utamanya, laptop ini pakai Nvidia RTX 3050 laptop GPU dengan memori di 4 GB GDDR6 dan punya CUDA core di 2048 CUDA core. Harusnya ini udah lumayan kencang untuk kegiatan content creation seperti video rendering, 3D dan juga desain grafis. Untuk RAM yang kita dapat di sini udah cukup lumayan gede ya, di 16 GB DDR4 dual channel dengan speed di 3200. Lalu juga untuk storage kita dikasih SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas di 512 GB. Selanjutnya untuk bagian baterai, laptop ini dibekali baterai di 70 Wh. Nah sekarang kita bahas dari segi desain. Gue pribadi jujur bukan tipe orang yang suka dengan desain laptop gaming. Gue tuh lebih suka laptop dengan desain yang minimalis, tipis dan simple gitu. Tapi begitu gue lihat desain dari HP Victus 15 ini, gue rasa gue masih bisa terima dari desain laptop ini. Desainnya nggak terlalu kelihatan gaming, jadi masih aman kalau dipakai untuk ketemu klien atau dipakai di kantoran gitu. Karena emang warnanya juga sebenarnya bisa bikin laptop itu jadi lebih kalem gitu. Nah di tangan gue ini untuk warnanya sendiri HP sih nyebutnya dengan Mica Silver. Yang paling gue suka dari desain laptop ini tuh di bagian exhaustnya. Jadi gue berasa ngelihat knalpot mobil supercar gitu, dan ukurannya juga lebar banget. Lalu untuk bahan material dari keseluruhan laptopnya ini pakai polikarbonat ya, dan ini bisa gue bilang udah solid banget kok. Laptop ini punya dimensi panjang di 35,79 cm, lalu lebarnya di 25,5 cm dan tebalnya ada di 2,35 cm. Untuk bobot dari laptop sendiri itu di 2,21 kg dan chargernya itu sekitar 500 gram. Jadi kalau misalkan kita bawa charger dan juga laptopnya ya kurang lebih sekitar 2,7 kg. Menurut gua untuk bobot laptop gaming ini bisa gue bilang cukup wajar ya, karena emang laptop dengan high performance kayak gini tuh butuh ruang yang lebih besar untuk mendinginkan suhunya. Sekarang kita bahas untuk bagian port-portnya. Di bagian sebelah kiri ada DC in port untuk charging. Lalu ada satu USB 3.1 Gate 1, lalu ada port audio jack combo 3,5 mili dan ada satu SD card slot. Untuk bagian sebelah kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type C, lalu ada satu Ethernet port untuk kabel LAN, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 dan yang terakhir ada port HDMI 2.1. Untuk keyboardnya sendiri HP Victus 15 ini pakai yang full size ya, jadi ada numpadnya. Lalu dia punya tombol khusus untuk software OMEN juga. Untuk keyboard ini juga ada backlight ya, cuman sayangnya aja tingkat kecerahannya itu nggak bisa diatur. Next untuk di touchpadnya sendiri ini udah sangat oke menurut gua, karena kita dikasih ukuran yang cukup besar dan udah support Windows Precision Driver juga. Lalu untuk bagian sound juga di sini cukup menarik nih, karena speakernya ini pakai Bang & Olufsen dan kualitas dari speakernya menurut gua ini udah termasuk bagus kok. Oh ya, untuk webcamnya juga cukup standar aja nih, kita dikasih webcam dengan perekaman video di 720p 30 fps aja. Sekarang kita bahas soal displaynya.
Untuk HP Victus 15 ini pakai ukuran layar di 15,6 inch, resolusi di 1920x1080 Full HD. Pakai panel IPS dengan refresh rate di 144 Hz. Untuk akurasi warnanya sayangnya aja nih masih di 45%, NTSC belum 72% NTSC atau yang biasa kita kenal di 100% sRGB. Jadi kalau buat fokus untuk video editing atau desain grafis, saran gue mending disambungin aja ke monitor eksternal yang lebih akurat warnanya. Next, sekarang kita tes benchmark pakai Cinebench R20. Untuk hasil dari single core-nya ada di 435 dan multicore-nya ada di 3200. Karena ini laptop gaming, sekarang waktunya kita tes untuk pengujian gamingnya. Kita tes game-game AAA dulu ya. Dan di pengetesan kali ini gue nggak di ruangan yang ber-AC. Dan langsung aja kita mulai. Game yang pertama, Call of Duty Modern Warfare 2. Untuk settingan grafisnya gue pakai preset settingan di ultra dengan di DLSS-nya di off ya. Untuk FPS-nya kalian bisa lihat sendiri di sini di 70 sampai 80 FPS. Ini gue di mode campaign ya. Untuk suhu CPU-nya ruangan yang nggak ber-AC ada di 80-an derajat. Sedangkan untuk GPU-nya ada di 60 sampai 70-an derajat. Lanjut Forza Horizon 4. Dengan grafik preset di ultra dapat FPS dari 80 sampai 120 FPS. Untuk suhu CPU-nya ada di 90 sampai 95 derajat dan GPU-nya sekitar 70-an derajat. Jadi untuk Forza bisa gue bilang ini cukup enteng di handle di RTX 3050 laptop GPU ini. Next, Shadow of the Tomb Raider. Untuk settingan grafiknya di high dan di DLSS-nya di mode quality. Untuk FPS yang gue bisa dapat di sini di sekitar 70 sampai 90 FPS. Untuk suhu dari CPU-nya juga nggak sepanas Forza 4 ya, yaitu di 80-an derajat aja. Next, Death Stranding. Untuk settingan grafiknya gue pakai preset very high dengan DLSS quality. Untuk FPS yang gue bisa dapat di sini mulai dari 80-an sampai 90-an FPS. Jujur, game ini grafiknya bagus banget sih. Untuk suhu di bagian CPU-nya sekitar 90-an derajat. Sekarang kita masuk ke game kompetitif. Ini gue coba tes satu game aja, yaitu Valorant. Di sini gue pakai settingan di high mentok kanan. Untuk FPS-nya udah bisa mentok di 200 FPS dengan suhu CPU di 80-an sampai 90-an derajat. Jadi bisa gue bilang untuk game ini udah bisa maksimalin refresh rate-nya dari monitornya itu sendiri, yaitu di 144 Hz. Selama gue mainin game di laptop ini, gue nggak ngerasa panas sama sekali di bagian keyboardnya. Jadi untuk pembuangan panasnya bener-bener di bagian exhaustnya aja. Sekarang waktunya pengetesan untuk content creation. Software yang pertama gue coba adalah Blender. Di sini gue tes render project Classroom dengan CPU compute selesai dalam waktu 10 menit 35 detik. Nah selanjutnya gue coba dengan GPU compute pakai RTX 3050. Hasilnya bisa selesai hanya dengan 58 detik aja. Jauh banget ya bedanya ya. Karena emang di Blender ini kalau misalnya kalian pakai VGA Nvidia RTX, ada yang namanya fitur Nvidia Optics dan itu bikin jadi ngebut banget untuk rendernya. Selanjutnya Adobe Premiere Pro CC 2023. Di sini gue coba render project dengan Nvidia encoding, lalu untuk resolusinya di 1080p 30 fps dengan durasi di 13 menitan. Untuk hasil rendernya bisa selesai dalam waktu 8 menit 9 detik. Lanjut ke konsumsi daya baterai. Karena laptop ini punya baterai yang bisa gue bilang cukup besar di 70 watt hour. Laptop ini bisa bertahan 8-9 jam dengan aktivitas gua kayak nulis skrip, browsing, editing di Photoshop, dan juga streaming di YouTube. Jadi bisa gue bilang laptop ini aman banget kalau kita lagi di luar dan gak ada colokan listrik. Untuk pengacasan juga lumayan cepet kok karena kita dikasih charger yang 200 watt. Jadi kalau gua ngecas dari 30% sampai 100% kurang lebih makan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Buat kalian yang lagi cari laptop gaming dengan desain yang gak terlalu gaming banget, gue yakin kalian bakal cocok dengan laptop yang satu ini. Karena emang dari segi desain ini kalem banget kok. Dan secara performance ini juga bisa gue bilang cukup kencang untuk sekelas laptop gaming entry level. Game-game AAA bisa jalan dengan FPS di atas 60.
Lalu kalian bisa lihat sendiri tadi untuk di game-game kompetitif seperti Valorant juga udah bisa dimainin di atas 200 fps. Jadi tentunya udah bisa maksimalin refresh rate dari layar HP Victus 15 ini. Tapi buat kalian yang emang lagi cari laptop untuk desain grafis, untuk video editing, sebenarnya laptop ini juga udah sangat mumpuni karena emang dari segi performanya juga cukup kencang. Tapi yang perlu jadi catatan adalah akurasi warna di laptop ini belum 100% sRGB. Jadi kalau kalian emang udah profesional di bidang ini, saran gua kalian harus punya monitor eksternal lagi. Kalau buat gue pribadi dengan harga yang sekarang udah di 12 jutaan tetap worth it banget sih, karena kita udah bisa dapat laptop gaming dengan GPU RTX 3050 dan bisa main game-game AAA dengan sangat lancar. Apalagi tadi kalian bisa lihat untuk kemampuan dari content creationnya juga ini bagus banget. Oke, palingan segitu aja review gue di laptop HP Victus 15 ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari laptop gaming dengan harga yang cukup terjangkau. Dan thanks juga kepada AMD Indonesia yang udah kasih gue kesempatan untuk cobain laptop ini. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.